Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andris Diorini dari Prodi Keperawatan Stikes Surya Global Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara melakukan bladder training pada pasien yang terpasang kateter. Tujuannya adalah untuk mengembalikan fungsi perkemihan pasien pada kondisi normal. Untuk tahap yang pertama adalah tahap preinteraksi, di mana tahap preinteraksi ini kita akan melakukan cek rekam medis pasien yang akan kita lakukan tindakan. Kemudian kita mempersiapkan alat. Sebelumnya kita tentunya cuci tangan terlebih dahulu. Ya, untuk persiapan alat untuk kegiatan bladder training ini adalah yang pertama kita siapkan ada handscoon, kita pakai handscoon bersih saja cukup. Kemudian ada apron gitu ya, apron atau celemek untuk kita gunakan sebagai APD. Kemudian ada klem arteri untuk memfiksasi nanti drainnya. Kemudian ada tisu untuk membersihkan kalau perlu. Kemudian ada hand strap. Dan juga di sini ada pispot atau penampung urin ya. Kalau pasien sudah terpasang kateter biasanya nanti sudah ada urin bag di sana. Untuk selanjutnya adalah kita masuk ke tahap orientasi. Ya, untuk selanjutnya adalah tahap orientasi. Selamat pagi Ibu, bagaimana kondisinya hari ini? Sehat ya Bu ya? Mohon maaf apakah benar ini dengan Ibu T? Ya, bisa saya cek gelang pasiennya ya Bu? Oh ya, sudah sesuai. Bu, perkenalkan nama saya Andris Diorini Bu. Saya adalah perawat yang berjaga di shift pagi pada hari ini. Insya Allah nanti sampai pukul 2 siang nanti ya Bu ya. Nah, pada hari ini kita akan melakukan tindakan bladder training, latihan ya Bu, supaya nanti tujuannya agar Ibu nantinya dapat dilakukan lepas kateter sehingga nanti Ibu bisa melakukan BAK secara normal seperti biasa. Tujuannya seperti itu sehingga nanti kita akan latihan terlebih dahulu. Nah, insya Allah nanti kegiatan ini kurang lebih 1-2 jam ya sebenarnya, tetapi nanti kita sesuaikan dengan kondisi Ibu. Mungkin sebelumnya ada yang ingin ditanyakan Bu? Baik, kalau tidak ingin ditanyakan, kita berdoa dulu ya Bu sebelum kita mulai tindakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya bisa mulai ya Bu ya. Ya, selanjutnya kita masuk ke tahap kerja. Nah, untuk tahap kerja ini kita sama hand start dulu. Kemudian kita menggunakan handscoon. Nah, untuk kegiatan bladder training ini kita APD-nya memang harus lengkap begitu ya. Kalau memang dirasa mungkin handscoon-nya ini nanti kurang tebal, kita bisa double handscoon, tidak apa-apa, silahkan. Kemudian setelah itu kita pakai apron. Kemudian kita letakkan alatnya, kemudian kita siapkan posisi dari pasiennya. Baik, apabila kita sudah memakai APD yang lengkap, itu kita bisa langsung melakukan tindakan. Kita menggunakan klem arteri untuk melakukan fiksasi ke drain kateter pasien. Nah, apabila tidak menggunakan klem arteri pun juga bisa. Jadi nanti bisa ditekuk seperti ini ya. Tetapi memang secara etisnya kita menggunakan klem arteri ini. Ya, kemudian kita juga cek untuk urin bag-nya, apakah dia posisinya aman atau maksudnya volume cairannya tidak terlalu penuh begitu ya, sehingga nanti tidak dikhawatirkan cairan akan membludak. Kalau misalnya sudah mau penuh ya sebaiknya kita kurangi terlebih dahulu.
Ya, kemudian siapkan juga pisportnya. Ya, selanjutnya untuk tindakan pengekleman ini kita juga melibatkan pasien untuk latihan ini ya. Jadi tindakan bladder training ini biasanya dilakukan selama 4 hari. Pada hari pertama itu kita klem. Jadi Bu, ini saya coba klem ya Bu ya. Saya coba klem dulu. Ya, kita latihan dulu. Saya klem seperti ini. Kemudian setelah diklem beberapa saat kita cek, kita lepas klemnya, kemudian kita cek apakah urin masih bisa mengalir. Berarti kalau mengalir berarti insya Allah lancar untuk drainnya. Nah, kita mulai untuk latihan klemnya Bu. Ini nanti kateternya ini akan saya klem ya Bu ya, akan saya klem dengan klem ini nanti selama 1-2 jam. Ya, di sini diklem seperti ini. 1-2 jam gitu ya, diklem 1-2 jam. Kemudian nanti di sini akan dibiarkan selama 1-2 jam untuk hari pertama. Nah, nanti kalau ibu merasa sakit atau mungkin tidak nyaman, nanti bisa langsung konfirmasi ya Bu ya, dengan cara mungkin bisa memencet bel atau mungkin juga bisa memanggil perawat yang jaga. Nah, sementara ini saya klem dulu seperti ini. Nah, nanti klem ini kurang lebih selama 1-2 jam untuk hari pertama ini Bu. Nah, nanti kalau ada yang kurang nyaman bisa dikomunikasikan ya Bu ya. Baik, nanti insya Allah saya akan observasi per 15 menit, saya akan datang ke sini untuk mengobservasi kondisi drainase dari urin ibu, begitu ya. Ya, bagaimana Bu hasil dari ininya, berkemihnya? Ada merasa nggak nyaman atau sakit di bagian perut, bagian bawah sini Bu? Oh tidak ya Bu ya. Nah, oke, baik. Kalau tidak, alhamdulillah insya Allah tidak ada masalah ya Bu ya. Nah, nanti ini berarti masih sekitar kurang 1,5 jam lagi ya Bu ya. Nanti untuk saya coba lepas untuk klemnya di hari pertama ini ya Bu ya. Nah, kalau tidak ada keluhan, nanti saya akan kembali lagi sekitar 1,5 jam lagi ya Bu ya. Ya, selanjutnya setelah sekitar 1-2 jam terklem, kemudian kita cek. Tadi cek di awal tidak ada keluhan di pasiennya, kemudian kita cek klem untuk hari pertama ini. Nah, bagaimana Bu? Tidak ada yang ditelukan ya Bu ya? Ya, baik. Coba kita lepas untuk klemnya. Nah, kita lepas klemnya, kemudian kita biarkan urinnya ini mengalir. Nah, kalau alirannya lancar insya Allah aman begitu ya. Jadi untuk hari pertama cukup 1-2 jam untuk klemnya. Nah, untuk setelah 1-2 jam ini saya akan biarkan urinnya ini mengalir, tidak saya klem ya Bu ya, nanti selama kurang lebih 15 menit. Nah, setelah itu nanti baru saya akan evaluasi dan kita lanjutkan besok ya Bu ya. Ya, baik. Ini saya biarkan dulu selama 15 menit. Ya, setelah klem tadi kita lepas dan kita biarkan selama 15 menit untuk urin ini mengalir di kateter dan kateternya sudah tidak kita klem lagi, maka selanjutnya adalah kita melakukan klem lagi untuk 1-2 jam ke depan. Jadi untuk 24 jam pertama kita lakukan terus seperti itu selama 1-2 jam dengan jeda 15 menit per 2 jamnya, sehingga dari situ nanti kita bisa observasi hasil dari haluaran urinnya. Bagaimana, apakah sudah mengalir dengan lancar, pasiennya ada keluhan atau tidak, dan sebagainya. Sambil juga kita evaluasi bagaimana mixinya. Nah, begitu ya Bu ya. Nah, insya Allah nanti besok kita akan latihan lagi gitu ya. Kita akan klem seperti ini lagi dengan meningkatkan waktu klemnya. Nah, untuk sementara hari pertama kita klem per 2 jam ya Bu ya. Seperti itu. Mungkin ada keluhan atau ada yang ingin disampaikan Bu? Oh ya, baik. Insya Allah tidak ada masalah ya Bu ya. Berarti kita bisa lanjutkan besok untuk meningkatkan lagi waktu klemnya. Ya, untuk hari kedua ini pada prinsipnya sama dengan hari pertama, diklem, kemudian dilepas, kemudian diobservasi juga, sambil dievaluasi kondisi pasiennya, apakah dia sudah merasa mixi pada saat dilepas klemnya dan sebagainya, apakah ada keluhan ya. Namun pada hari kedua ini
lama klaimnya ini adalah sekitar 2-3 jam dengan jeda waktu 15 menit sama seperti hari pertama. Kemudian untuk hari ketiga ini dengan jeda waktu 15 menit dengan lama klaim adalah 3-4 jam. Jadi kita tingkatkan terus seperti itu sampai hari ketiga. Nah, apabila tidak ada masalah, hari keempat maka kita sudah berani untuk melepas drain dari kateternya. Dengan catatan pasien sudah bisa merasakan miksi dan juga pasien sudah bisa berkoordinasi dengan baik pada saat melakukan miksi atau PAK. Ya, tahap selanjutnya adalah tahap terminasi. Ya, Ibu, bagaimana tadi sudah hari ketiga ya Bu, kita melakukan latihan toilet training. Nah, bagaimana perasaannya? Apakah pada saat dilepas Ibu sudah bisa merasakan miksi teratur seperti itu? Oh ya sudah ya Bu, Alhamdulillah. Berarti insya Allah besok di hari keempat Ibu insya Allah sudah bisa dilepas ini kateternya. Nah nanti kita konsulkan juga dengan dokter supaya nanti kita bisa melakukan tindakan itu. Insya Allah nanti hari keempat berarti besok ya Bu, itu insya Allah kateter Ibu sudah bisa dilepas. Ya baik, sebelum saya tutup atau saya akhiri, mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan lagi Bu? Oh tidak ada. Baik, kalau tidak ada, insya Allah nanti saya akan ke sini lagi untuk melakukan tindakan keperawatan yang lain. Baik, kalau tidak ada yang tanyakan, saya kira cukup ya Bu ya. Terima kasih atas kerjasamanya tadi, latihannya sudah bagus sekali. Kalau tidak ada yang tanyakan, saya kembali ke ruang perawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah kita cek kondisi pasien, kita lakukan terminasi, kemudian kita lepas APD dan juga kita rapikan alatnya. Kemudian kita cucikan. Nah, selanjutnya kita melakukan dokumentasi. Ya, untuk selanjutnya adalah dokumentasi. Untuk tahap dokumentasi di sini seperti biasanya yaitu kita mendokumentasikan apa yang kita lakukan atau kita implementasikan ke pasien tadi. Jadi tadi dari hari tanggal jam kita isi, kemudian setelah itu juga implementasi yang kita lakukan yaitu tindakan bladder training, kemudian respon dari pasiennya yaitu DODS. Kita juga catat di situ jangan lupa keluhan dari pasien pada saat dilakukan latihan bladder training, kemudian bagaimana respon dari mixinya, kemudian untuk DO-nya juga kita catat, haluaran urinnya bagaimana, apakah lancar atau tidak, kemudian warnanya, konsistensi, volume, dan sebagainya. Kemudian setelah itu kita lakukan tanda tangan dan nama terang. Ya, alhamdulillah demikian tadi praktikum kita tentang latihan bladder training. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.